Kalau sajian olahan daging kambing seperti sate begini, rasanya jarang ada yang nolak ya. Masih dibakar aja, aromanya sudah bikin liur turun naik. Daging kambing memang menjadi favorit banyak orang. Namun karena harga olahannya yang relatif mahal, ditambah mitos khasiat yang dikhususkan untuk kaum pria, olahan kambing umumnya hanya dinikmati secara berkala. Tapi ada yang menarik nih sama pedagang sate di kawasan Parung, Kabupaten Bogor. Kalau umumnya pedagang sate menyiasati harga dengan banyaknya porsi, besar kecilnya potongan sate, ataupun menambah lemak dan gaji, dengan porsi yang tetap melimpah, warung ini berani kasih harga gila-gilaan, bahkan setara dengan harga sate ayam. Nah, pada bingung kan? Pasti kambing tiren tuh, kambing curian tuh. Daripada mikir enggak, rahasianya pasti ada di Secret Story. Mengungkap rahasia di balik cerita. Nggak tahu ya, karena doyan aja gitu sama sate kambing. Ketimbang sate yang lainnya lebih suka kambing gitu. Karena sate kambing itu termasuk makanan yang enak ya, terus juga dia ada sensasi tersendiri lah dibanding sama daging-daging yang lain. Lapak berdagangnya hanya berupa warung terbuka berangka bambu. Namun pembeli selalu antri setiap hari. Bahkan rata-rata dalam tempo 2 jam saja, semua olahan kambing di sini ludes terjual. Bukan tanpa alasan, pasalnya warung sate di kawasan Haji Mawi, Parung, Bogor ini berani menawarkan sate kambing dengan harga Rp25.000 per porsi. Harga yang sudah pasti membuat banyak pedagang sate kambing lain gigit jari. Ya, dari tahun 2001 membuka sate dengan harga sate 10-nya 7.000, sopnya 5.000, nasi 3.000. Sekarang harganya 25.000 10-nya, sopnya 15, nasi 5.000. Memang walaupun untungnya sedikit, yang penting lancar gitu. Bisa ganti kambing lagi yang baru gitu. Warung sate Pak Riman saat ini sudah dikelola 2 generasi. Hendra, putra Pak Riman, bersama saudara-saudaranya tetap mempertahankan prinsip dagang yang diajarkan sang ayah. Kepuasan pengunjung saat makan di warung tentu menjadi prioritas. Karenanya, meski harga olahan kambing mereka jadi yang termurah, lahapnya para pengunjung yang makan menjadi kebahagiaan bagi keluarga mereka. Untuk dapat menjual dengan harga murah, Hendra selalu berpikir keras menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Di antaranya adalah penggunaan kambing betina sebagai bahan sate. Kambing betina punya karkas atau daging tanpa kepala, kulit, kaki, dan jeroan lebih banyak dibanding jantan. Namun lemak tubuh dalam dagingnya lebih banyak dibanding kambing jantan. Inilah yang membuat harga karkas kambing betina biasanya lebih murah. Tetapi keberadaan lemak dalam kambing betina justru membuat serat pada daging lebih halus daripada daging kambing jantan. Menarik, Hendra bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi untuk betina yang dinilai tidak bisa hamil alias bajir atau majer. Para peternak biasanya dapat melihat hal itu dari kemaluan kambing betina. Karena itulah biasanya betina itu akan difokuskan hanya untuk penggemukan dan dijual dengan porsi kiloan yang lebih murah. Kambing betina juga dipilih agar olahan daging kambing tidak bau kerengus hingga bisa dinikmati pelanggan. Kalau betina, emang dia mah besar, dagingnya besar, lagi harganya cukup lumayan gitu, murah. Saat sang ayah masih memegang usaha sate kambing ini, Hendra sang anak lebih banyak ditugaskan untuk mengolah bahan baku. Orang tuanya juga mengajarkan cara membuat saus kacang yang nikmat untuk bumbu sate kambingnya. Bumbu kacang juga jadi ciri khas warung sate ini. Kacang ditumbuk kasar untuk menambah cita rasa gurih dan lemak pada bumbu. Kacang tumbuk ini selanjutnya diberi cairan kecap kental manis dengan jumlah tertentu agar punya rasa yang seimbang dalam bumbu kacang. Terlalu banyak tentu menjadi terlalu manis, bila sedikit pun akan mengurangi kenikmatan bumbu olesan sate. Kalau bumbu kacang kalau di sini khasnya ditumbuk, Pak. Ditumbuk, enggak digiling. Coba kalau ditumbuk sampai dia keluar minyak, itu dia yang merasa gurih. Kacang dan kecap menjadi pendamping yang tidak bisa dipisahkan dari sate kambing.
Penyuka bumbu kacang tentunya menginginkan rasa manisnya daging kambing berpadu dengan lemak dan gurihnya kacang. Namun bagi mereka yang menginginkan rasa daging lebih alami, tentunya saus kecap menjadi pilihan. Apalagi ditambah paduan pedasnya potongan cabai rawit, bawang, serta kesegaran irisan tomat. Tentu menjadi cita rasa yang apik untuk menemani manisnya kecap. Meski kecap diakui memang berasal dari Tiongkok, yang kemudian dibuat oleh warga keturunan Tiongkok di Indonesia, namun rasanya telah mengalami penyesuaian dengan lidah orang Indonesia. Karenanya, sate bumbu kecap sendiri bisa dikatakan kuliner asli Indonesia. Begitu pula dengan bumbu kacang yang menjadi pelengkap hidangan sate Indonesia. Bahwa kacang sendiri ternyata bukanlah tanaman asli di Indonesia. Sekarang bagaimana pula dengan satenya? Beberapa teori menyatakan bahwa sate sesungguhnya adalah sajian kuliner yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai belahan dunia. Merujuk kebiasaan bangsa-bangsa Asia Barat mengkonsumsi daging sebagai bahan makanannya. Ya, ini disebabkan dari bahasa Tamil satay. Jadi sate ini masakan India, daging potong yang diasinkan, kemudian ditusuk dan dibakar. Kemudian pada saat mau dimakan atau dikonsumsi ini diberikan bumbu khusus ya atau saus khusus. Selain dinilai mirip dalam bahasa Tamil India, sate juga dipercaya adalah hasil dari akulturasi kuliner. Makanan ini dibawa pedagang Tiongkok dan Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Kedua negara tersebut ternyata juga memiliki kuliner berbahan dasar daging dan melibatkan tusukan daging. Kalau kita mengacu pada sumber yang menyebutkan sate ini dipengaruhi dari kuliner Tiongkok, memang ada ya dari bahasa Minang, ini sate bak. Jadi disebut ini masakan 3 potong daging. Jadi disebutkan ini mengacu dari kuliner Tiongkok. Beberapa ahli gastronomi berpendapat cara memasak dengan memanggang dan membakar sesungguhnya sudah ada dalam sejarah zaman batu pertengahan Mesolitikum. Diperkuat pula dengan sebuah legenda tentang asal-usul dari proses memasak dengan cara bakar ada di negeri Tiongkok. Konon di negeri Cina daratan dulu terjadi kebakaran hutan yang besar. Kebakaran ini tak ayal menyebabkan banyak hewan penghuni hutan yang mati. Dan setelah apinya padam ini tercium aroma daging bakar ya. Jadi mungkin hewan-hewan di hutan itu yang memang terbakar sehingga setelah apinya padam muncullah aroma daging bakar. Dan ini dikatakan tidak sengaja ditemukan. Dan juga proses ini sebetulnya di Indonesia juga sudah ada ya. Misalnya di daerah Papua itu juga sebetulnya sudah lama ada di Indonesia. Meski beberapa negara mengklaim sate sebagai makanan asal negaranya, namun sate sendiri dipercaya berasal dari dialek Jawa Ponorogan yang diucapkan masyarakat wilayah Ponorogo, Jawa Timur, yakni sak biting yang berarti satu tusuk. Konon sajian ini sendiri diketahui oleh Bathara Katong, seorang utusan kerajaan Demak untuk menaklukkan dan menyebarkan Islam di Ponorogo pada abad ke-15. Sate sendiri awalnya adalah makanan para warok yang banyak bermukim di hutan Ponorogo. Jadi semakin percaya kan kalau hidangan lezat ini berasal dari Indonesia.